Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Rusdi Widya, STMT, IMP. Perkenalkan, nama saya Elsa Marsanda dengan NIM 3523111130. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait internet, intranet, extranet, firewall, dan internet security untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Pada presentasi ini terdapat 5 pembahasan utama dari 2 soal yang disediakan, yaitu soal nomor 1 dan nomor 2. Materi akan dibahas secara bertahap mulai dari internet, intranet, extranet, firewall, hingga internet security. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia menggunakan protokol TCP atau IP. Dengan adanya internet, pengguna dapat bertukar informasi, berkomunikasi, bekerja, belajar, dan mengakses berbagai layanan digital tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Saat ini, internet menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir seluruh aktivitas modern menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Ada kelebihan dan kekurangan dari internet, yaitu kelebihannya yang pertama, akses informasi menjadi lebih cepat. Kedua, komunikasi dapat dilakukan tanpa batas wilayah. Ketiga, itu mendukung perkembangan bisnis online. Keempat, menjadi media pembelajaran digital. Dan kelima, mempermudah kolaborasi antar individu maupun organisasi. Namun, internet juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu seperti ancaman cyber, penyebaran hoax, kecanduan internet, kebocoran data pribadi, serta ketergantungan terhadap teknologi. Contoh dari aplikasi internet yaitu ada di berbagai bidang. Dalam komunikasi itu terdapat WhatsApp dan Line. Dalam pendidikan itu terdapat Google Classroom dan Ruang Guru. Dalam bidang bisnis terdapat Shopee dan Tokopedia. Untuk hiburan terdapat YouTube dan Netflix, sedangkan dalam media sosial terdapat Instagram dan TikTok. Contoh-contoh tersebut menunjukkan luasnya pemanfaatan internet dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, apa itu intranet? Intranet merupakan jaringan komputer private yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Teknologi yang digunakan sama seperti internet, tetapi aksesnya hanya diperuntukkan bagi anggota organisasi tersebut. Tujuan utama intranet adalah mempermudah komunikasi internal, berbagai informasi, serta meningkatkan efisiensi kerja dalam perusahaan. Apa itu kelebihan dan kekurangannya dari intranet? Kelebihannya antara lain itu memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, mempercepat komunikasi internal, meningkatkan efisiensi kerja, serta menyediakan penyimpanan dokumen yang terpusat. Namun beberapa kekurangannya yaitu memerlukan biaya pengelolaan, membutuhkan administrator jaringan, dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Berikut ada contoh dari aplikasi intranet. Beberapa contoh aplikasi intranet adalah portal karyawan, sistem absensi online, sistem ERP internal, dan Human Research Information System atau HRIS. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan perusahaan untuk mengelola data karyawan, absensi, penggajian, hingga proses operasional perusahaan secara terintegrasi. Selanjutnya, apa itu extranet? Extranet merupakan pengembangan dari intranet. Sistem ini memungkinkan pihak luar tertentu seperti supplier, pelanggan, atau mitra bisnis untuk mengakses sebagian informasi perusahaan secara aman. Dengan extranet, kerjasama antara perusahaan dan pihak eksternal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Berikutnya, apa itu kelebihan dan kekurangan dari extranet? Kelebihannya extranet antara lain itu memudahkan kolaborasi, mempercepat pertukaran data, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan mengurangi biaya operasional. Sementara itu, kekurangannya adalah risiko keamanan yang lebih tinggi, membutuhkan pengelolaan hak akses yang baik, dan biaya implementasi yang relatif mahal. Berikutnya ada beberapa contoh aplikasi extranet adalah yang pertama supplier portal, vendor management system, e-procurement, dan customer portal. Sistem tersebut juga memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan supplier maupun pelanggan secara lebih cepat dan terkontrol. Selanjutnya, apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengawasi, menyaring, dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Firewall juga bekerja berdasarkan aturan keamanan tertentu
untuk menentukan apakah suatu data diizinkan masuk atau harus diblokir. Karena itu, firewall menjadi salah satu komponen penting dalam perlindungan jaringan komputer. Berikut ada kelebihan dan kekurangannya juga dari firewall. Di antaranya yaitu kelebihannya melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, mengurangi risiko serangan hacker, mengontrol akses pengguna, memantau aktivitas jaringan, dan menjaga kerahasiaan data. Namun, firewall juga memiliki keterbatasan, seperti tidak mampu mencegah semua jenis serangan, memerlukan konfigurasi yang baik, membutuhkan biaya implementasi, serta dapat memperlambat performa jaringan jika tidak dikelola dengan tepat. Berikut ada contoh dari aplikasi firewall. Contoh firewall dalam bentuk perangkat lunak adalah Windows Defender Firewall, John Alarm, dan Commodore Firewall. Sedangkan contoh firewall dalam bentuk perangkat keras adalah Cisco ASA dan Fortinet FortiGate. Kedua jenis firewall tersebut banyak digunakan untuk melindungi sistem, jaringan perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya, apa itu Internet Security? Internet Security adalah serangkaian teknologi, kebijakan, dan prosedur digunakan untuk melindungi perangkat, jaringan, dan data dari ancaman dunia maya. Tujuan utama dari Internet Security adalah menjaga kerahasiaan data, integritas data, dan ketersediaan sistem. Dengan kata lain, Internet Security memastikan informasi tetap aman dan dapat digunakan sebagai semestinya. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangannya juga dari Internet Security. Kelebihannya yaitu dia bisa memberikan banyak manfaat seperti melindungi data perusahaan, mengurangi risiko serangan cyber, menjaga reputasi organisasi, dan mendukung aktivitas bisnis digital. Namun penerapannya membutuhkan biaya yang cukup besar, tenaga ahli yang kompeten, pembaruan sistem secara berkala, dan tidak dapat menjamin keamanan hingga 100%. Berikut ada contoh penerapan Internet Security dalam sektor perbankan. Internet Security diterapkan melalui penggunaan OTP atau On-Time Password dan sistem keamanan mobile banking, sedangkan pada sektor e-commerce digunakan teknologi SSAL atau TLS untuk mengenkripsi data serta sistem keamanan payment gateway untuk melindungi transaksi online. Penerapan tersebut bertujuan menjaga keamanan data menggunakan dan mencegah penyalahgunaan. Baik, demikian presentasi mengenai internet, intranet, extranet, firewall, dan internet security. Yang dapat disimpulkan dari materi ini adalah teknologi jaringan dan keamanan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi aktivitas organisasi dan bisnis di era digital. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.